Bab 11. Mata Kirana tampak berkaca-kaca, dan hidungnya mulai terasa masam. Pamannya sering bilang bahwa dia bodoh, padahal sebenarnya pamannya lah yang paling bodoh. Kirana baru berusia 13 tahun ketika kembali ke rumah keluarga Santikara. Saat itu, pamannya baru berusia 17. Awalnya Kirana mengira paman kecilnya akan membenci kehadirannya yang tiba-tiba, namun ternyata ia salah. Sang paman justru sangat menyayanginya bahkan berlebihan. Apapun yang Kirana inginkan atau lakukan, paman itu selalu mengabulkannya. Barulah kemudian ia sadar bahwa sang paman menyalahkan dirinya sendiri atas kematian saudara perempuannya yang bahkan tak pernah dikenalnya. Bahwa ia merasa kehadiran Kirana telah menyebabkan orang tua mereka sakit parah. Bahwa kedatangannya telah memperparah krisis keluarga Santikara kala itu. Ia menanggung seluruh kesalahan yang tak pernah menjadi tanggung jawabnya, lalu mengubah rasa bersalah itu menjadi bentuk cinta untuk Kirana. Dan dari semua orang, justru ia yang paling tidak menyadari kebodohannya. Kirana menarik napas dalam-dalam. Lalu berkata lirih ke telepon, "Paman Markus, Liam Wiratama sangat baik, dan aku benar-benar menyukainya. Aku tidak ragu dan tidak merasa terancam." Markus tidak langsung menjawab. Kirana melanjutkan, "Lagi pula, bukankah paman tahu seperti apa aku sejak kecil? Kalau aku tidak mau, tak ada yang bisa memaksaku kan?" Markus akhirnya bersuara, "Yah, aku tahu." Suaranya pelan nyaris pahit. "Kalian memang keras kepala, dan tak suka membuat orang lain khawatir." Kirana hendak melanjutkan, namun ia tiba-tiba merasa tidak enak. Seolah-olah, ada seseorang yang sedang memperhatikannya. Sebuah van perak yang tampak usang berhenti tak jauh dari tempatnya duduk. Dua pria keluar. Nalurinya langsung bereaksi orang-orang ini mengejarnya. Ia ingin berdiri dan berlari menuju gerbang sekolah, tak jauh dari tempat itu. Di sana ada petugas keamanan. Mereka seharusnya tidak berani bertindak sejauh itu. Namun saat ia baru berdiri, seseorang dari belakang langsung menutup mulut dan hidungnya dengan kain putih. Dalam detik-detik terakhir kesadarannya, Kirana berbisik di telepon, lalu sengaja melempar ponselnya ke samping. Ia tahu orang-orang itu tidak akan membuang waktu untuk mematikan sambungan telepon. Dan ia benar. Begitu ia pingsan, para penculik itu segera menarik tubuhnya ke dalam mobil. Mesin dinyalakan. Mereka kabur dari tempat kejadian dalam sekejap. Di sisi lain, Markus masih memegang ponsel. Ia tak mendengar suara lagi dari Kirana. Bahkan, suara terakhir sang keponakan terdengar sangat ganjil. Markus diam. Menunggu. Tapi semakin lama ia menunggu, semakin perasaan tidak enaknya membuncah. 3 menit berlalu, masih tak ada suara. Raut wajah Markus mengeras. Ia menutup telepon, lalu segera menghubungi Paman Mark. Paman Mark menjawab, dan suara Markus terdengar dingin dan tajam. "Dia celaka. Cari tahu kemana dia pergi. Dan beritahu Liam kalau terjadi apa-apa pada Kirana, aku akan menghabisinya." Paman Mark yang sedang bermain catur dengan Leomar di rumah lama keluarga Wiratama langsung terdiam. Nada suara Markus cukup untuk membuatnya tahu, ini bukan main-main. "Kapan itu terjadi?" 5 menit lalu." "Baik, serahkan padaku. Aku akan mencarinya." Wajahnya langsung berubah kelam. Ia mengangkat ponsel dan menggertakkan gigi. "Tanyakan pada anakmu. Di mana dia meninggalkan Kirana?" Leomar yang tidak tahu apa-apa langsung sadar itu pasti ulah Liam. Ia pun segera menelepon anaknya. Liam tengah rapat bersama Paman Gio saat ponselnya berdering. Ia mengangkat dengan santai, tapi detik berikutnya tubuhnya membeku. Pupil matanya mengecil. Nafasnya tertahan. Paman Gio menatap heran, belum sempat bertanya, Liam tiba-tiba berlari keluar ruang rapat seperti orang kesetanan. Semua orang tercengang. Apa yang terjadi? Apa yang bisa membuat Presiden Liam yang selalu tenang dan dingin kehilangan akal sedemikian rupa? Liam panik. Ia terus-menerus mencoba menelepon Kirana. "Tidak, aku tidak bisa kehilanganmu lagi." Langit yang tadinya cerah mendadak mendung. Udara menjadi dingin. Pertanda buruk terasa begitu dekat. Sementara itu, Kirana sudah sadar di dalam mobil. Ia tidak benar-benar pingsan. Ia hanya menahan napas saat kain putih itu menutup wajahnya, dan berpura-pura tidak sadarkan diri. Mungkin karena mengira dia bukan ancaman, para penculik melemparkannya begitu saja ke kursi belakang tanpa mengikat.
Berdasarkan suara-suara yang ia dengar, ada 4 orang. Satu menyetir, 2 yang menculik langsung, dan satu lagi di belakang. Ia menganalisis situasi dengan tenang. Melarikan diri di tengah perjalanan jelas mustahil. Berdasarkan percakapan mereka, sepertinya seseorang menyewa mereka untuk menculiknya. Jika ucapan Tony benar, maka ini memang balas dendam. Dan Kirana tahu, hanya satu orang yang mampu melakukan kebodohan macam ini, dia adalah Calira. Ia mendengus dingin dalam hati. Baiklah Calira. Sampai jumpa nanti. Setelah waktu yang tidak jelas, mobil berhenti. Mereka mengangkat tubuhnya keluar, berjalan sebentar, lalu melemparnya ke lantai beton. Kirana menggigit bibir menahan sakit. Tubuhnya menghantam lantai keras, tapi ia tetap berpura-pura pingsan. Seorang pria dengan suara serak berkata, "Sudah kau hubungi wanita itu? Suruh cepat datang. Kita ambil uangnya dan kabur." Suara nyaring lain menjawab, "Tenang saja Christian. Dia bilang akan sampai dalam 5 menit." Christian tertawa bangga. Gadis kecil ini bernilai 400.000 hanya untuk diculik. Bisa bayangkan? Satu orang dapat 100.000. Matanya melirik Kirana yang tergeletak. Kemeja putihnya sudah kotor, rok hitam panjangnya tersingkap hingga betis, dan wajahnya ternoda tanah. Namun kecantikannya tetap terlihat meskipun tampak berantakan. Siapa yang peduli siapa dia? Yang penting, bayarannya besar. Hahaha. Dasar tolol, sahut pria lain. Gadis kecil ini tidak semudah yang kau kira. Kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi. Kegembiraan Calira akhirnya akan dimulai. Tak ada yang melihatmu saat menculiknya kan? Tanya Calira dengan nada penuh curiga. Ia masih merasa khawatir bahwa orang-orang bayaran ini akan gagal menjalankan tugas mereka. Liam selalu berada di sekitar Kirana, dan itu membuatnya gelisah. Christian mendengus kesal. Mana mungkin kami gagal dalam hal sepele begitu? Sudah berhenti bicara. Bangunkan dia, seru Calira. Gampang, sahut Haze. Pukul saja atau siram air ke wajahnya. Wajah Calira penuh kebencian. Pukul dia. Jangan ada belas kasihan. Kirana, yang sejak tadi berbaring pura-pura pingsan, mulai gelisah. Ia tidak ingin dipukuli. Haze, cepat, ujar Christian. Nona ini bilang tanpa belas kasihan. Saat Haze mendekat, Kirana perlahan membuka matanya. Ia tampak panik, lalu terduduk, mundur berkali-kali hingga punggungnya menempel pada dinding. Barulah saat itu ia sadar. Ia berada di sebuah pabrik tua yang terbengkalai. Ia memperkirakan waktu dan mencoba bersiap menghadapi mereka. Wajahnya pucat, matanya terbelalak ketakutan. Suaranya bergetar saat berkata, "Calira, apa yang kau inginkan dariku?" Calira tampak puas melihat ketakutan di wajahnya. Ia melangkah pelan ke arah Kirana, lalu jongkok di depannya, mengangkat dagunya dengan kasar. Tatapannya dipenuhi kebencian. Saat kau berada di bawah, baru kau merasa takut? Bukankah sebelumnya kau sangat sombong? Kirana menatap balik. Ia terkejut melihat kondisi Calira. Ia tampak kusut dan lelah. Riasannya tebal tapi tak mampu menyembunyikan lingkaran hitam di bawah matanya. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Tubuhnya lebih kurus. Aura angkuhnya telah menguap entah kemana. Calira mencengkeram dagu Kirana lebih kuat, memaksa wajahnya menghadap ke atas. Kirana menahan diri untuk tidak melawan. Ini bukan saatnya. Matanya bergetar dan ia berkata lirih, "Tapi, aku kakakmu. Aku putri tertua keluarga Ardinata." Ucapan itu seperti memicu ledakan. Calira mencengkeram leher Kirana dengan kedua tangan. Wajahnya tampak beringas. "Dasar jalang. Kau mencuri segalanya dariku. Seharusnya dia milikku. Liam adalah milikku." Kirana terengah-engah. Meski kekuatan Calira tak seberapa, kebenciannya membuat tangannya mencengkeram kuat. "Kalau bukan karena kau, raung Calira, aku pasti sudah menikah dengan Liam. Aku takkan disebut anak haram di jalan. Semua ini salahmu." Ia mencubit leher Kirana sekuat tenaga seperti orang yang kehilangan akal. "Aku akan membunuhmu." Kirana mulai kehilangan napas. Tepat saat ia hendak mendorong Calira, genggaman itu terlepas. Calira mundur dengan napas memburu. Kirana jatuh terduduk,
Satu tangan menahan tubuhnya, yang lain mengusap lehernya sambil terbatuk-batuk. Leher putihnya kini memerah, dengan bekas-bekas kuku mencolok di sana. Ia memejamkan mata sebentar, lalu membuka pelan, melirik Calira. Ternyata, kebenciannya lebih dalam dari yang ia duga. Namun itu berarti, balas dendamnya berhasil. Haze segera menarik Calira menjauh. Perempuan itu masih berteriak histeris, ingin membunuh Kirana. Christian mengerutkan kening. Ia tidak tahu apa masalah antara mereka berdua, tapi jelas Calira ingin Kirana mati. Sementara mereka hanya dibayar untuk menculik, bukan membunuh. Pembunuhan akan memperbesar risiko. Maaf Nona, ujar Christian dingin. Uang yang Anda bayarkan hanya untuk penculikan. Calira menoleh tajam. Aku akan menambahnya. Bunuh saja dia. Habisin dia. Christian melirik Calira, lalu ke arah Kirana yang duduk di tanah tampak kotor, lemah, dan bersandar di dinding. Ada senyum tipis yang menghiasi wajah gadis itu. Seolah ia sedang menikmati kekacauan ini. Christian menyilangkan tangan, lalu berkata, membunuh itu mudah. Tapi kenapa tidak mainkan dia saja? Buat dia lebih menderita daripada mati. Calira terdiam. Apa maksudmu? Christian tertawa kecil. Kau pikir? Kami semua pria dewasa, dan dia masih muda. Cantik. Lihat sendiri. Kau ingin dia hancurkan? Calira membeku. Lalu, seulas senyum bengis muncul di wajahnya. Ya. Itu bahkan lebih menyakitkan. Jika Kirana ternoda, keluarga Wiratama takkan pernah mau menerimanya. Bahkan jika keluarga Santikara membelanya, ia akan malu untuk kembali. Baik. Lakukan, perintah Calira dengan suara tajam. Namun Christian dan anak buahnya tak langsung bergerak. Calira memicingkan mata. Apalagi? Christian duduk santai di atas konsol, meletakkan satu kaki ke atas. Itu butuh bayaran tambahan. Calira mengepalkan tangan. Berapa? Satu orang 100.000. Tanpa ragu Calira menjawab, kesepakatan. Christian mengangguk. Ia melirik ketiga rekannya. Mereka mulai bergerak mendekat ke arah Kirana, membuka kancing kemeja mereka sambil berjalan. Kirana masih duduk di tanah. Kemejanya berlumuran tanah. Rok panjang hitamnya menutupi kakinya, tapi pergelangan kakinya terlihat samar. Wajahnya kotor, rambutnya kusut, dan kuncir kudanya terurai. Bekas cubitan di leher masih tampak merah. Tapi mata hitamnya, meski berkaca-kaca, justru terasa tenang. Ada sesuatu dalam ekspresinya rapuh, tapi tak menyerah. Justru ketenangan itu membuat para pria itu ingin menindasnya lebih parah. Christian berhenti di hadapannya dan menggeleng pelan. Sayang sekali, katanya. Tapi jangan salahkan kami. Salahkah kalau kau dilahirkan seburuk ini? Kirana tidak menunjukkan ketakutan seperti yang mereka harapkan. Mata gelapnya justru makin dalam. Tak terbaca. Ia menatap Christian yang punya bekas luka di pipi kirinya. Lalu, dengan bibir yang sedikit bergetar, ia tersenyum. Senyum itu kecil. Tipis. Tapi menusuk. Aku tidak keberatan dia datang, ucapnya pelan. Boleh aku bicara dengannya, sekali lagi? Christian mengerutkan kening. Ada yang aneh. Kenapa dia tidak ketakutan? Kenapa dia masih bisa bicara seperti itu? Ia mendengus. Baiklah. Aku kabulkan permintaan terakhirmu. Ia melambaikan tangan ke arah Calira yang berdiri di kejauhan, memberi isyarat agar mendekat. Calira melangkah santai ke arah Kirana. Roknya berkibar setiap kali kakinya melangkah, dan suara ketukan tumitnya menggema. Ia berhenti tepat di depan Kirana, menatapnya penuh penghinaan. Ia tak tahu trik apa yang akan dilakukan Kirana. Namun, melihat wanita itu dalam kondisi seperti ini, ia hanya merasa puas. Mungkin Kirana ketakutan dan akan mulai memohon belas kasihan. Apa? Kau mau aku melepaskanmu? Tanyanya dengan nada mengejek. Kirana menunduk, lalu perlahan berdiri sambil bersandar ke dinding, seolah berjuang keras untuk menopang tubuhnya. Ia mengangkat wajahnya, tersenyum kecil, dan secercah keceriaan terlihat di matanya yang tajam. Dengan santai, ia menyilangkan tangan di dada dan berkata pelan, Calira,
Kau masih sebodoh dulu. Ekspresi wajah Calira berubah drastis. Nada bicaranya langsung meninggi. Masih berani bicara kasar padahal nyawamu di ujung tanduk? Kirana, kau bukan siapa-siapa tanpa keluarga Santikara. Namun Kirana tetap tenang. Ia meniup rambut yang menutupi matanya dan menjawab enteng, kau bilang aku mencuri milikmu? Karen juga mencuri dari ibuku. Kalau bukan karena dia, ibuku mungkin masih hidup, bukan? Tatapannya menjadi tajam, penuh kebencian yang terpendam. Kirana, dasar jalang. Jangan bawa-bawa nama ibuku, bentak Calira, emosi memuncak. Ia mengangkat tangan, ingin memukul Kirana. Namun Kirana lebih cepat. Ia menangkap pergelangan tangan Calira dan menatapnya dengan mata dingin. Kau penasaran bagaimana aku bisa selamat malam itu? 10 tahun lalu, di musim dingin bersuhu minus 20 derajat? Padahal aku hanya mengenakan kemeja tipis dan kau meninggalkanku di luar semalaman. Tatapannya menjadi gelap. Itu karena kebencian. Ya, kau dengar. Sekarang, rasakanlah. Dengan satu tangan memegang lengan Calira dan tangan lainnya membuat gestur seperti pistol. Kirana menodongkan pistol imajinasinya ke arah dahi Calira, lalu menyeringai, "Dor." Calira tertegun. Christian dan kawan-kawannya tak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka hendak menarik Calira agar cepat menyelesaikan urusan dan kabur. Namun, yang terjadi justru mengejutkan mereka semua. Kirana menarik tangan Calira dan melemparkannya ke bahu, lalu membanting tubuhnya ke lantai beton. "Aarg!" Teriakan kesakitan Calira menggema. Kirana menatap puas, lalu bertepuk tangan dan menatap Christian. Dengan senyum dingin, ia berkata, "Ayo, mari kita mulai." Christian tidak menyangka bahwa Kirana, yang tampak lemah, ternyata bisa bertarung. Tapi meski hebat, ia hanya sendirian. Melawan Calira mungkin bisa, tapi mereka bukan Calira. "Yu, lumayan juga kau cewek kecil," kata salah satu dari mereka sambil terkekeh. "Christian, jangan main-main sama dia. Dasar jalang bau. Kau pikir bisa remehkan kami? Ayo, kita rampungkan ini." Haze marah besar. Ia mengambil tongkat besi dan bergegas menyerang Kirana. Namun sebelum sempat mencapai sasarannya, punggungnya dihantam keras hingga ia terjatuh. Sebuah suara dalam dan dingin terdengar dari belakang. "Ya, mari kita selesaikan ini bersama." Kirana menoleh, terkejut. Leo berdiri di sana, memegang tongkat besi berkarat di tangannya, wajahnya gelap, napasnya memburu. Ia mengenakan setelan hitam, dasinya sudah terlepas dan dibuang ke lantai. Kakinya menginjak punggung Haze yang terkapar. Christian dan teman-temannya terperangah. Mereka tak menyangka ada orang lain yang muncul. "Sialan! Serbu dia bareng-bareng," seru Christian. Mereka menyerang Leo dari berbagai arah. Leo mampu menangkis beberapa pukulan, tetapi saat salah satu dari mereka menghantam lengannya, ia tampak mulai kesulitan. Kirana hendak membantu, namun pergelangan kakinya tiba-tiba ditarik. Calira menatapnya sambil tertawa miring. "Haha. Leo datang menyelamatkanmu? Tapi aku tahu Liam tidak peduli padamu. Dia menyukaiku." "Hahaha." Kirana mengabaikannya dan langsung menendang perut Calira keras-keras. Calira mengerang kesakitan dan melepaskan cengkeramannya. Kirana mengambil tongkat besi dari tanah dan segera bergabung dalam pertarungan. Para pria itu terlalu fokus pada Leo dan tidak menyadari kehadirannya. Leo berhasil menjatuhkan pria bertubuh kecil, namun saat ia mengangkat kepala, Haze bersiap memukulnya dari belakang. Tongkat besi itu hampir menyentuh kepala Leo. Tapi sebelum mengenai sasaran, tongkat itu terlempar dari tangan Haze karena sebuah benda menghantam lengannya. Ia berteriak kesakitan dan menjatuhkan senjatanya. Sebuah tangan ramping menangkap tongkat itu sebelum menyentuh tanah. Kirana membalikkan badan dan memukul Haze tepat di tengkuknya. Haze langsung tumbang dan pingsan. Leo menatap Kirana terkejut. "Kau, bagaimana bisa datang ke sini?" Kirana juga terkejut. "Dan kau, bisa bertarung?" Keduanya berbicara bersamaan, tapi sebelum sempat menjawab, Christian bergegas menyerang Kirana. Salah satu pria, yang tampak kurus dan pucat, mulai panik. "Christian, kita harus pergi. Mereka sayang berdua terlalu kuat." Christian tampak geram. Ia melirik Gien dengan tajam. "Kalau kau kabur sekarang, jangan panggil aku saudara lagi."
Gien tahu ia tak bisa bertarung sendiri. Ia mencoba menyerang Kirana dari samping. Kirana melihatnya dan mulai gugup. Keringat dingin muncul di dahinya. Namun, sebelum Gien sempat melukai dirinya, Kirana justru berlari ke arahnya. Begitu mendekat, ia memutar tubuhnya dan menghantam paha Gien dengan tongkat besi sekuat tenaga. Gien langsung terjatuh, meraung kesakitan. Kirana lalu menghantam tulang rusuknya dengan tongkat. Gien pun pingsan. Tanpa membuang waktu, Kirana segera berlari menghampiri Leo, yang sedang bertarung 1 lawan 1 dengan Christian.